Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah integrasi sistem, kita akan belajar bagaimana sistem itu dirancang, kemudian dapat memenuhi kebutuhan dari user, dan setiap sistem yang ada nanti dapat terhubung ya. Oke, langsung saja untuk deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang perancangan suatu sistem dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mengevaluasi suatu hasil rancangan dari berbagai macam aspek, membandingkan beberapa hasil rancangan, menentukan rancangan yang terbaik dari kesemuanya, dan mengintegrasikan rancangan yang terpilih dalam bentuk arsitektur teknologi yang uniform. Selanjutnya, nanti akan dapat mengimplementasikan arsitektur teknologi tersebut ke dalam bentuk produk teknologi yang menjawab kebutuhan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa diharapkan nanti dapat memahami metodologi perancangan sistem dan proses studi kebutuhan. Kemudian yang kedua, mampu merancang sistem dari aspek konseptual, fungsional, dan detail. Kemudian dapat mengetahui teknik pengujian sistem untuk memastikan kualitas implementasi. Yang keempat, nanti dapat memahami integrasi sistem dan komponennya. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan sistem yang dirancang dengan mempertimbangkan best practice. Oke. Ini mata kuliah integrasi sistem nanti akan juga diawali sebelum UTS itu memang nggak langsung ke pembahasan utama integrasi sistem, tapi kita akan sedikit membahas tentang perancangan sistem seperti itu, dan mungkin sedikit juga tentang manajemen proyek ya, supaya teman-teman nanti mendapat gambaran yang jelas gitu tentang perancangan sistem. Kemudian bagaimana sistem itu dapat diintegrasikan. Oke, langsung saja ke pembahasan pertemuan pertama dari perancangan sistem ya, dari mata kuliah integrasi sistem. Kita akan membahas dulu di awal tentang perancangan sistem. Ya, meskipun kalian mungkin sudah pernah belajar di D3 di mata kuliah apa ya, kalau nggak salah, rekayasa perangkat lunak ya, RPL. Ya, mata kuliah RPL mungkin diajar oleh Pak Iman Haji. Ya, itu sedikit banyak nanti kita ulang ya, kita ulas lagi. Oke, perancangan sistem, kenapa sih sistem itu dirancang ya? Ya, kalau untuk jawaban simpelnya ya harus sistem itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, sedangkan sebuah sistem itu kan harus memenuhi ya setiap kebutuhan tadi. Dan kebutuhan pengguna itu ya macam-macam ya. Ada yang simple, ada yang kompleks. Kenapa ini dirancang? Ya biasanya itu karena kebutuhannya sangat kompleks dan membutuhkan banyak pemikiran gitu ya. Bagaimana nanti digunakan oleh user itu bisa nyaman ya. Kemudian kecepatannya harus sesuai ya, tidak nge-lag ya. Kemudian tidak sedikit-sedikit error. Kemudian harus juga dipertimbangkan secara tampilan seperti apa gitu. Nah, itu semua harus dirancang dulu, direncanakan. Ya. Kita kasih gambaran seperti kita membuat rumah ya, rumah tinggal kita itu perlu dipertimbangkan dulu layout-nya atau tata letaknya, bahan bangunannya, kemudian yang terpenting budgetnya ya. Jangan sampai budgetnya itu tipis tapi pengennya bahan bangunan yang untuk bangunan
gedung seperti itu, gedung 3 lantai gitu. Nah, itu harus disesuaikan dengan hal-hal tersebut ya. Oke, kita sedikit akan mengulas tentang project management ya. Mungkin di mata kuliah di D3 belum ada ya, atau kalaupun ada mungkin enggak. Saya ragu dibahas tentang materi ini gitu ya. Jadi kita bahas saja. Di pengelolaan proyek atau project management itu ada 3 aspek ya, atau iron triangle of project management. Ada 3 aspek yang saling berkaitan, di mana tiga-tiganya ini yang saling mempengaruhi gitu ya, yaitu adalah biaya, kemudian ruang lingkup atau scope, kemudian waktu atau time ya. Nah, seorang konsultan IT atau developer ya, itu harus dapat menyeimbangkan 3 aspek ini. Ya, itu yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Ketiga aspek ini seimbang dan setara gitu ya, artinya bukan artinya semuanya sama gitu ya, tapi setara atau seimbang itu dengan kombinasi dari scope. Misalnya scope yang besar ya, misalnya itu ada yang di gambar pertama itu scope-nya besar ya, tapi untuk waktu dan biaya itu sama ya. Jadi biaya setara dengan waktunya. Ya, misalnya biayanya mahal ya, waktunya juga lama gitu ya. Karena skopnya lebih besar nih ya, skopnya besar. Kemudian ada juga ketika skopnya bertambah lebih besar lagi ya, dan yang bisa ditambahkan adalah waktunya ya. Waktunya ditambah. Kalau skopnya ditambahin besar lagi, berarti waktunya ditambah dan cost-nya itu juga akan menyesuaikan nantinya. Yang ketiga itu kondisi di mana skopnya itu, ini Pak, if one of the variable on the right is decreased, ya kayak berarti waktunya dipersempit ya, berarti biaya lebih besar dan skopnya juga bisa lebih besar. Oke. Nah, ini penjelasan tentang keterkaitan antara ruang lingkup, biaya, dan waktu. Jadi ada 2 jenis keterkaitan yang berperan dalam segitiga ya, iron project management tadi. Yang pertama, hubungan antara ruang lingkup dan 2 variabel proyek lainnya. Ya, ketika ruang lingkup itu diubah gitu ya, ruang lingkupnya diubah. Ruang lingkup itu gini, bisa dibilang ya, ruang lingkup itu list pekerjaan ya. Kalau kita sederhanakan ya, scope atau ruang lingkup itu adalah list pekerjaan. Misalnya kalau kita mau bikin bangunan atau katakanlah ruangan ya, suatu ruangan ya, kemudian di situ ada meja lab ya, meja untuk komputer ya, meja komputer, ada komputernya, ada layar LCD, ada internetnya, jaringan internet di sana gitu ya. Nah, itu kan semuanya berlapis-lapis, itu adalah daftar pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan. Kita bikin bangunannya dulu, kamarnya dulu, atau ruangannya dulu, kemudian mungkin menggambar layout dari mejanya seperti apa yang efektif, kemudian menggambar
bagaimana topologi jaringannya, kemudian spek komputernya, spek dari meja dan kursinya seperti apa, LCD-nya bagaimana. Nah, itu adalah scope, ya, ruang lingkup dari pekerjaan. Nah, ini ruang lingkup dari pekerjaan ini semakin banyak, ya, biasanya itu pasti kan biayanya juga akan lebih banyak, ya. Jadi ruang lingkup nanti bisa jadi setara dengan biayanya, ya. Dan itu juga berpengaruh kepada waktu pengerjaannya, ya. Ruang lingkupnya besar, kemudian biayanya sesuai gitu ya, waktunya juga sesuai. Artinya ruang lingkup bergerak ke arah yang sama dengan dua faktor tersebut, ya. Ketika ruang lingkup meningkat, waktu dan biaya juga harus meningkat agar dapat menangani proyek yang lebih besar, ya. Ini jenis keterkaitan pertama, ya. Kemudian yang kedua, jenis hubungan yang kedua yaitu kaitan antara waktu dan biaya, ya. Jadi waktu dan biaya yang merupakan hubungan berbanding terbalik, ya, ketika dua faktor ini bergerak ke arah berlawanan. Misalnya ketika biaya perlu dipotong, ya, batas waktu itu harus diperpanjang, ya, kalau biayanya mau dipotong. Tetapi jika desakan waktu mendadak harus cepat, ya, ya berarti harus ada anggaran ekstra serta menyesuaikan jadwal yang lebih pendek, ya. Nah, dan skupnya berarti harusnya lebih sedikit gitu, ya, kalau biayanya sedikit. Nah, ini mungkin saya share satu pengalaman. Saya pernah, ya, dikasih amanah untuk ya itulah proyek gitu, ya. Ketika biayanya terbatas gitu, ya, biayanya terbatas, pengerjaannya itu memang semakin lama gitu, ya. Ya mungkin dari pekerja proyeknya gitu juga males-malesan gitu. Ya, akhirnya ya sesuai dengan biayanya, ya biaya terbatas, waktunya agak lama gitu, ya. Jadinya skop pekerjaannya atau yang dikerjakan itu beberapa harus ada yang dikorbankan. Kadang kayak gitu, ya. Ada yang tidak selesai misalnya. Nah, ini keduanya ini tadi dari hubungan yang tadi dijelaskan itu tidak dapat dirubah, ya. Kalau memungkinkan untuk mengubah salah satu, pasti akan mengubah yang lain. Ya, jadi berbanding lurus. Dan hubungannya itu bisa berbanding lurus atau berbanding terbalik pada titik lain di segitiga. Jadi alasan ini yang sering disebut dengan segitiga besi batasan atau iron barrier, ya. Jadi entah proyek apa ya namanya pimpinan kalian itu sekuat apapun, ya, sepintar apapun, ya, tiga hal ini tidak bisa disesuaikan dengan keinginan mereka, ya. Misalnya biayanya pingin sedikit, waktunya cepet, ya, ya pasti kerjaannya keteteran gitu, pasti nggak akan selesai gitu. Ya kalau mau waktunya cepet, ya biayanya harus cepet, ya, harus besar, ya, harus besar dan harus di depan dulu gitu, ya. Misalnya DP dulu misalnya, ya, sehingga skop pekerjaannya juga bisa disesuaikan, ya, skop pekerjaannya bisa dikira-kira seperti itu. Oke, kita balik lagi ke materi utama, yaitu perancangan sistem. Tujuannya adalah memastikan sistem yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian eh, kalau sesuai kebutuhan berarti kaitannya dengan optimalisasi, ya, efisien,
dan efektivitas operasional organisasi ya. Karena sistem itu dibangun ya harus membuat pekerjaan semua efisien. Jangan sampai ketika membuat sistem malah jadi nambah pekerjaan ya. Jangan sampai ada kesan dengan menggunakan sistem ada orang yang berpendapat ini jadi nambah pekerjaan ya. Atau pekerjaannya jadi lebih berat gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Maka dari itu nanti tujuannya ini kita belajar sistem atau integrasi sistem itu menjawab kebutuhan optimalisasi di organisasi. Kemudian tujuan ketiga yaitu menyediakan panduan dalam proses implementasi. Jadi rancangan sistem ya sudah didesain untuk ketika implementasi nanti user akan melakukan seperti ini, seperti itu dah. Kemudian nanti sudah dapat panduannya gitu. Sudah dirancang ya dari awal. Yang keempat, yang terakhir itu memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan ya. Kalau ada perancangannya, ada blueprintnya, nanti ketika ada orang yang mau mengembangkan lagi, ya meskipun dengan tim yang berbeda, dokumen perancangannya itu nanti bisa dipelajari, kemudian dikembangkan di masa depan. Oke. Ya, ketika kita merancang sebuah sistem itu ada tekniknya, ada metode. Nah, metode-metode yang digunakan itu tujuannya adalah untuk mempermudah ya dan mengorganisir tim pengembang ya. Dan tiap metode ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti saya minta juga kalian mempelajari metode-metode yang kita pelajari ini ya, mempelajari lagi, nanti kalian riset, googling tentang metode yang kita pelajari ya. Ini ada waterfall ya, kalian juga sudah pernah diberikan pelajarannya ketika di D3 ya. Jadi pernah dibahas tentang waterfall, dan mungkin kalian juga ketika bikin tugas akhir rata-rata pasti metodenya waterfall ya. Kemudian ada metode agile. Ini agile development yang biasanya digunakan oleh tim profesional ya. Jadi programmernya sudah profesional, kemudian tim dokumentasinya sudah profesional, tim project manajernya, atau kalau di agile itu bukan project manager ya, tapi product owner. Ya, product ownernya juga profesional dan sebagainya. Dan agile itu juga nanti lebih interaktif ya. Jadi nggak hanya tim itu yang berjalan, tapi tim itu harus melibatkan si klien dengan porsi yang lebih banyak daripada metode yang lainnya ya, waterfall ataupun yang lainnya itu. Agile itu mengutamakan kolaborasi antara pengembang dengan klien yang memakai jasa mereka. Kemudian yang ketiga ada spiral, ada prototyping, kemudian DevOps. Ya, ini kalian cukup tahu saja tentang metode-metodenya, jadi nanti tidak akan memaksa kalian harus menggunakan ini. Tapi kalian bisa memakainya ketika memang dibutuhkan ketika di dunia kerja ya. Kalau masuk dalam dunia teknologi, ada metode-metode yang digunakan gitu ya. Nah, pertimbangan dalam memilih metode itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, ukurannya ya. Apakah proyek itu kecil, apakah menengah, atau besar. Ya. Dan yang kedua, tingkat kompleksitas sistem.
Ya, itu ada proyek yang sederhana, ada yang proyeknya kompleks, ada yang bahkan proyeknya chaos ya. Ya bukan apa, kalau di lagu itu malam chaos ini gitu ya. Itu benar-benar chaos ya. Proyeknya itu digambarkan saking kompleksnya, bukan nggak kompleks lagi tapi chaos. Misalnya apa ya? Ya kalau proyek IT mungkin kalian nggak banyak familiar ya. Atau misalnya apa? Kita lebih ke yang sering itu ya, yang berita-berita misalnya proyek IKN gitu, proyek IKN. Nah, mungkin ada yang bisa jawab nggak, proyek IKN itu proyek yang simple, sederhana, atau proyek kompleks, atau proyek chaos. Nah, nanti bisa kalian jawab deh. Ya, antara tiga itu, simple, kompleks, atau chaos. Nah, itu tingkat kompleksitas sistem. Nanti metodenya akan berbeda ya. Metode yang digunakan pasti akan berbeda. Kalau tadi waterfall, kalian pasti lebih familiar waktu waterfall ya. Itu waterfall kan seperti tangga itu ya. Tahap satu ke tahap dua, tahap dua ke tahap tiga, tahap tiga ke tahap empat gitu ya. Dan seterusnya. Tapi di waterfall itu yang jadi kelemahan adalah dia tidak ada atau tidak mengenal siklus balik, siklus kembali ya, dari desain misalnya ya, dari desain ke analisis, analisis ke implementasi ya. Dari implementasi ini misalnya ternyata desainnya berubah gitu ya, kan kalau secara sakleknya kan nggak mungkin balik lagi ke desain ya, secara sakleknya gitu ya, sehingga waterfall ini memang cocok untuk yang proyek sederhana yang sudah tahu tujuannya di mana, ujungnya gimana, ya budgetnya seperti apa, itu sudah tahu ya. Proyek kecil, misalnya proyek bikin jembatan ya, kan sudah tahu tuh jembatan itu ukurannya seperti apa, ketebalannya seperti apa, spesifikasi bahan-bahan yang digunakan seperti apa, itu kan sudah tahu. Nah, itu waterfall lebih bisa digunakan dalam metode pengerjaan seperti itu. Kemudian aspek lain, faktor lain ya, tentang kebutuhan pengguna ya, dan fleksibilitas perubahan ya. Jadi tadi saya sudah sedikit singgung, ketika waterfall itu tidak fleksibel ya terhadap perubahan. Ini jadi kita butuh metode lain. Yang keempat itu faktornya adalah anggaran dan sumber daya yang tersedia. Jadi anggarannya besar atau kecil, kemudian sumber daya ini ya sumber daya infrastrukturnya dan manusianya juga ya. Programmernya sebanyak apa, tim developernya sebanyak apa, kualitasnya juga, misalnya senior semua atau junior semua gitu ya. Itu bisa jadi faktor pemilihan metode. Kemudian yang terakhir adalah tingkat keterlibatan pengguna dalam pengembangan ya. Jadi kalau waterfall mungkin tingkat ketika pengimplementasian metodenya itu dilibatkan ketika di awal dan di akhir ya. Tapi kalau di Agile yang saya tahu ya, itu nanti di tengah-tengah juga akan dilibatkan. Seperti itu. Yang metode lain saya mungkin memang nggak dalami ya, tapi cukup diketahui singkatnya saja. Kemudian ini beberapa perbandingan metode yang bisa kalian pilih. Ada waterfall, agile tadi, spiral, kemudian prototyping, dan DevOps. Ya. Jadi dilihat dari tingkat fleksibilitasnya. Ya. Waterfall itu tadi fleksibilitasnya kan rendah ya, kemudian tadi agile itu tinggi. Tapi untuk kompleksitasnya waterfall itu sedang, ya agile juga sedang.
Nah, kemudian spiral itu kompleksitasnya tinggi ya. Berarti ini bisa dikatakan yang menggunakan metode ini berarti harus orang-orang yang profesional ya. Ya. Jangan yang junior-junior menggunakan metode spiral gitu. Atau apalagi yang DevOps itu ya. Yang DevOps itu kompleksitasnya tinggi ya dan fleksibilitasnya juga tinggi ya. Nah, ini berarti ya yang bisa saya bayangkan programmernya juga cerdas gitu dan terbiasa gitu dengan metode ini DevOps. Nah, mungkin ini ya yang agak sesuai dengan Agile ya, yang lebih lebih mirip ini prototyping ya. Ini fleksibilitasnya tinggi ya karena prototyping itu kan dia membuat satu prototype ya, satu contoh dulu di awal ya. Jadi sehingga nanti kalau desainnya masih kurang ya prototipenya itu dirubah lagi. Tapi juga kompleksitasnya sedang ya. Kemudian untuk waktu pengerjaan, waterfall itu lebih lama, agile itu relatif cepat ya. Sebenarnya ini untuk waktu pengembangan semuanya relatif ya. Waterfall, agile, spiral, prototype, kemudian DevOps itu semuanya eh, tergantung. Jadi nggak berpatokan lama atau cepat gitu ya. Tapi berpatokan juga tadi dengan biayanya ya, biayanya, kemudian tingkat kematangan dari sumber daya itu ya juga berpengaruh. Kemudian risiko perubahan kalau di waterfall itu tinggi ya, risiko dari perubahan, bukan perubahannya, tapi risiko kalau perubahannya kan tadi fleksibilitas. Kalau yang dikatakan ini faktornya adalah risiko perubahan ya. Risiko yang ditimbulkan akibat perubahan ya. Jadi kalau waterfall itu ketika ada perubahan ya risikonya tinggi sekali. Tingginya misalnya kalau waterfall ketika sudah dibangun sebuah jembatan dengan waterfall gitu ya di akhir ternyata ada bahan atau rancangan yang kurang sesuai yaitu ya harus misalnya bongkar lagi ya. Ya, harus bongkar lagi, harus ganti spare apa namanya bahannya gitu. Nah, itu di waterfall. Tapi kalau untuk agile tadi yang saya katakan rendah karena perubahannya itu selalu ada di tengah-tengah dari fase fase pengerjaan. Spiral juga lebih rendah karena itu dia kan di nanti kalau kalian lihat nanti metode spiral itu ya benar-benar kayak spiral gitu gambarannya. Itu juga ada beberapa perubahan gitu ya, cepat perubahannya cepat sehingga risikonya juga kecil gitu ya, rendah. Kemudian prototyping sedang, kemudian DevOps rendah. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. Ini ada kasus sebuah perusahaan itu mau membuat sistem manajemen pelanggan ya atau CRM, Customer Relationship Management. Jadi ada sebuah aplikasi yang dapat mengelola semua atau database pelanggan itu ketika nanti dihubungi itu bagaimana dia dapat mengkategorikan pelanggan itu pelanggan baru, pelanggan lama, atau pelanggan yang rese, misalnya gitu ya. Itu kemudian ketika dihubungi bagaimana, ketika dia memesan itu nanti disesuaikan gimana polanya, kemudian ketika sales itu mencari pelanggan baru itu ditaruh di database yang mana. Nah, itu semuanya ada dalam satu sistem manajemen pelanggan. Nah, melihat kasus ini ya kita sebagai konsultan IT ya atau sebagai orang yang dipasrahi dengan proyek ini
itu melihat bahwa kalau kebutuhan sudah jelas dan tidak berubah-berubah sama sekali, ya waterfall itu cocok dipakai, ya. Udah jelas nih, rancangannya akan seperti ini, budgetnya seperti ini, gitu. Kemudian scope-nya jelas, waktunya jelas, kemudian kliennya tidak rese atau eh, tidak akan protes nanti ketika udah jadi, ya. Misalnya kayak gitu, ya. Itu hampir nggak ada tapi ya, klien yang seperti itu hampir nggak ada, ya pasti akan ada di tengah-tengah, ada perubahan, ya. Tapi kalau misalnya ini ya pandangannya sudah jelas tidak berubah, ya waterfall bisa digunakan. Tapi kalau perubahannya akan ada gitu ya, dipastikan ada dan lebih fleksibel, itu agile lebih cepat gitu ya, karena nanti di pertengahan itu ada siklus perubahannya gitu. Kemudian yang ketiga, ketika proyek itu berskala besar ya dan kompleks ya, benar-benar melibatkan banyak orang dan banyak data, yaitu spiral lebih sesuai ya, karena dikerjakan oleh sumber daya yang profesional, kemudian user yang mungkin lebih banyak, data yang lebih kompleks, melibatkan banyak lembaga misalnya, itu lebih menggunakan metode spiral. Nah, tapi kalau misalnya ingin mencoba uji coba dulu ya, sebelum pengembangan penuh, yaitu gunakan prototyping ya. Di awal misalnya digunakan untuk beberapa orang dulu gitu ya, itu pakai metode prototyping dulu misalnya. Nah, itu boleh ya, lebih cepat ya implementasinya, sehingga lebih tahu kebutuhannya seperti apa. Yang terakhir, atau pengembangannya berkelanjutan ya, nanti misalnya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ini pasti akan upgrade nih sistemnya ya, nggak mungkin seperti ini lagi. Misalnya ada notifikasi, ada mobile, apa namanya, aplikasi mobilenya, ya itu nanti akan menggunakan metode yang lebih cocok, DevOps ya. Oke, ini kalian saya berikan tugas, kalian bisa jawab di e-learning ya. Nanti saya akan buka, kalian coba jawab, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari metodologi Agile dan Waterfall ya. Kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi Agile itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian Waterfall juga. Yang kedua, nanti kalian coba analisis dan pilih metode yang menurut kalian lebih cocok untuk membangun aplikasi e-commerce sederhana ya. Kemudian kasih alasan kalian ya, pertimbangannya seperti apa. Misalnya sederhananya itu adalah di aplikasi e-commerce-nya itu ada yang namanya katalog, ada yang namanya sistem stok ya, seperti itu, ada sistem stoknya. Kemudian ada pembayaran ya, atau cukup sampai katalog aja, kemudian pembayarannya cuman transfer bank ya, seperti itu. Nah, itu kan gambaran sederhana itu kan kadang itu ya berbeda-beda ya, relatif. Ya, itu nanti kalian coba berikan tanggapan atau alasan kalian dan pertimbangannya. Oke, sampai di sini saja untuk materi kali ini di mata kuliah integrasi sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.